Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ubaid selaku dosen pengampu sosiopreneur dan teman-teman yang menonton video ini, kami dari PT Ganesha Wisata Surabaya akan menjelaskan mengenai rancangan usaha kami yaitu Pasar Apung Sungai Kalimas. Next. Berikut anggota kami. Next. Dan berikut yang akan kami bahas. Next. Oh, jadi dari namanya saja sudah terlihat bahwa kami itu fokus dalam pengembangan wisata di Kota Surabaya dengan visi misi memajukan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan jumlah destinasi wisata dan peningkatan UMKM dengan misi sebagai berikut. Next. Untuk ini kami berdasarkan Reta Surabaya dengan fokus strategi kami yaitu membuka peluang keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pengembangan Sungai Kalimas dalam bentuk investasi pembangunan. Next. Dan berikut dan ini pola mitra kami. Next. Dan dan kontribusi kami itu ada pengembangan infrastruktur, pengembangan atraksi wisata di Pasar Apung, pola kemitraan dengan UMKM, dan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan latar belakang kami ini karena UMKM dan pariwisata adalah satu komponen yang berhubungan dan berkaitan dengan peningkatan ekonomi suatu daerah, jadi kami akan fokus pada hal ini dengan membentuk Pasar Apung di Kota Surabaya. Dan selanjutnya, eh, konsep Pasar Apung ini jadi ada yang berjualan di perahu dan juga ada di stand. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya adalah problem statement di mana di sini terbagi dari beberapa, yakni yang pertama adalah konteks di mana Pasar Apung akan membantu meningkatkan perekonomian lokal dengan memberdayakan petani dan pengrajin lokal untuk menjual produk-produk mereka secara langsung kepada konsumen. Kemudian di sini ada problem di mana masih belum adanya destinasi wisata Pasar Apung sebagai wajah baru jenis tempat wisata di Kota Surabaya. Kemudian ada alternatif di sini untuk membentuk komunitas yang berfokus dalam pengembangan wisata seperti POK dan WIS sehingga dapat berkolaborasi dengan pemerintah. Kemudian di sini ada customer di mana pengembangan destinasi wisata yang masih terbatas. Kemudian ada emotional impact di mana pelanggan akan merasakan pengalaman yang berbeda sehingga menimbulkan perasaan yang berbeda yakni senang. Kemudian ada quantifiable impact di mana peningkatan pendapatan UMKM hingga mencapai 80% dari yang sebelumnya didapatkan. Kemudian di sini ada alternatif short Comings, di mana pencemaran air sungai karena peningkatan wisatawan dan lain sebagainya. Next. Kemudian di sini ada market size. Selama ini perencanaan pengembangan pariwisata kota dituangkan dalam RPJMD, di mana salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah kota Surabaya dalam menilai keberhasilan pengembangan sektor wisatanya. Kemudian di sini ada pain intensity, di mana ketidakpuasan yang mendalam dari wisatawan terhadap kurangnya daya tarik dari objek wisata yang ada di Surabaya. Kemudian di sini ada accepting alternatif di mana dapat diatasi dengan cara lain, yakni memberikan berbagai jenis inovasi yang menarik terkait pengelolaan dan pemanfaatan destinasi wisata yang sudah ada agar lebih menarik bagi para wisatawan. Next. Kemudian di sini ada customer psychology and habit change. Dengan daya tarik wisata yang dimiliki, Pasar Apung di Kota Surabaya menjanjikan potensi besar dalam menarik minat wisatawan. Kemudian ada willingness to pay, di mana Pasar Apung merupakan objek wisata yang belum pernah ada di Surabaya. Kemudian ada lovability, dengan adanya wisata baru yang dibuka di Kota Surabaya ini, tentu wisatawan tersebut akan datang dan ramai dan memiliki keunikan tersendiri sehingga membuat masyarakat itu tertarik. Kemudian ada evangelism, keunikan dari adanya Pasar Apung ini memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Next. Kemudian untuk market customer persona akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah market customer persona. Sini ada market types. Ide bisnis kami termasuk dalam bagian innovation dan new market. Yang pertama karena inovatif, karena belum ada di Surabaya. Yang kedua berfokus mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga menciptakan multiplier effect. Next. Selanjutnya ada customer segment secara demografik, geografik, psikografik, dan behavioral. Jadi kami tidak ada batasan usia untuk mengunjungi Pasar Apung kami. Lalu
Untuk geografik juga kami tidak ada batasan wisatawan, dan untuk fisiografik kami itu seperti yang dijelaskan memiliki daya tarik yang unik dan belum ada sebelumnya. Untuk behavioral ada wisatawan yang secara reguler mengunjungi, ada yang wisatawan yang memang minat terhadap budaya lokal dan kuliner lokal. Next. Kemudian di sini ada niche market di mana sama seperti sebelumnya, yakni terbagi dalam 4 bagian, yakni di mana yang pertama adalah demografi, yakni berbagai kelompok usia, termasuk keluarga, pasangan, dan kelompok teman. Kemudian ada geografi, di mana wisatawan lokal atau internasional yang tertarik untuk belajar tentang ekologi Sungai Kalimas. Kemudian ada psikografik, di mana wisatawan memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dan ingin berkontribusi pada pelestarian alam. Kemudian ada behavioral, di mana wisatawan mencari pengalaman wisata yang edukatif dan bertanggung jawab secara lingkungan. Next. Berikutnya yaitu ada market sizing. Yang pertama ada TAM atau total addressable market atau jumlah total pelanggan. Kami mengidentifikasi menjadi 2 jenis, yaitu penduduk kota Surabaya dan juga pengunjung wisatawan Surabaya. Untuk penduduk kota Surabaya sendiri berjumlah 3.088.748 jiwa dan pengunjung wisatawan sebanyak 16.139.571 jiwa. Lalu dikalikan dengan harga rata-rata pengeluaran pelanggan untuk tiket wisata tersebut sebesar 5.000. Dari hal tersebut didapatkan total TAM sebesar 96.141.595.000. Selanjutnya yaitu ada SAM atau Serviceable Addressable Market, yaitu uraian dari segmen sasaran TAM atau jumlah potensi pelanggan yang bisa dilayani. Yaitu ada 2 jenis, yaitu wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Dan dari hal tersebut dikalikan dengan hal yang sama, yaitu tiket sebesar 5.000 dan didapatkan total SAM sebesar 32.713.295.000. Selanjutnya ada SOM atau Serviceable Obtainable Market atau jumlah pelanggan yang dapat dicapai. Kami menaruh target wisatawan sebesar 150.000 jiwa dan juga sama dikalikan dengan harga tiket wisata sebesar 5.000 dan didapatkan total SOM sebesar 750 juta. Selanjutnya yaitu ada customer persona dan ada customer conversation yang menjawab pertanyaan terkait pihak pengelola dan juga customer terkait destinasi wisata kami. Next. Selanjutnya ada customer value statement. Yang pertama ada value proposition canvas. Ada 3 aspek, yaitu produk and service. Destinasi wisata Pasar Apung tidak hanya memberikan pengalaman bagi para pengunjung, akan tetapi juga menjadi sarana transportasi untuk memberikan pengalaman yang berkesan. Yang kedua, gain creators, memberikan pelayanan dan pengelolaan wisata dengan baik. Yang ketiga, realtors, Pasar Apung Kalimas telah merancang pengalaman tanpa stres dan tanpa perlu menghadapi kemacetan lalu lintas baru. Yang kedua ada value proposition canvas dari customer profile. Ada 3 aspek juga. Yang pertama games. Wisatawan mencari pengalaman unik dengan menikmati keindahan alam Sungai Kalimas, serta pengunjung menyukai produk dan kuliner khas Surabaya. Yang kedua, fans. Pengunjung merasa khawatir dengan keselamatan diri mereka, sehingga kami mengutamakan keselamatan. Yang ketiga ada customer jobs, yaitu pengunjung melakukan pembelian barang atau makanan khas Surabaya yang diinginkan. Yang terakhir ada creating value statement. Customer value statement, di sini Pasar Apung Kalimas menawarkan pengalaman unik dan berharga dengan layanan tradisional yang nyaman. Yang kedua, unique value proposition, kami menghadirkan dan menyediakan tenan dengan jumlah 25 UMKM. Yang ketiga ada competitive advantage, kami menyediakan pengalaman berbelanja yang unik. Dan yang terakhir, defend competitive advantage, salah satu keunggulan kami adalah menawarkan pengalaman berkuliner yang unik di atas perahu. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.